Halo semua, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa kita berpikir, merasa emosi, mengingat momen penting, bahkan mencipta hal-hal baru yang luar biasa? Pikiran manusia adalah salah satu misteri terbesar yang ada di alam semesta, sebuah sistem kompleks yang bekerja tanpa kita sadari setiap detiknya. Di video hari ini, kita akan menyelami keajaiban tersebut dan memahami secara detail bagaimana pikiran kita bekerja. Mohon untuk jangan skip video ini, karena di sini kita akan menyelam sangat dalam untuk mengungkap rahasia di balik pikiran kita sebagai manusia. Untuk memudahkan Anda memahami isi video ini, maka kami akan bahas topik ini secara sistematis yang akan kami bagi sebagai berikut. 1. Struktur dasar otak yang menjadi dasar pikiran. 2. Proses kerja pikiran secara detail. 3. Keajaiban pikiran yang sangat luar biasa. 4. Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan tips tentang cara menjaga pikiranmu agar tetap sehat. Tidak perlu basa-basi, kita langsung bahas saja poin pertama, yaitu struktur dasar otak yang menjadi dasar pikiran. Pikiran kita berasal dari kerjasama jutaan sel saraf yang disebut neuron. Ada sekitar 86 miliar neuron di otak manusia. Setiap neuron memiliki 3 bagian utama. 1. Badan sel, tempat informasi diproses. 2. Akson, saluran panjang yang mengirimkan sinyal keluar. 3. Dendrit, cabang-cabang yang menerima sinyal dari neuron lain. Ketika kita berpikir atau merasakan sesuatu, sinyal listrik dan kimiawi berpindah antar neuron melalui sambungan yang disebut sinapsis. Di setiap sinapsis, zat kimia bernama neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan asetilkolin bertindak sebagai pelantar pesan yang meneruskan sinyal tersebut. Selain neuron, otak juga memiliki bagian-bagian fungsional utama. 1. Otak tengah, brainstem, mengatur fungsi dasar seperti detak jantung dan pernapasan. 2. Cerebellum, mengontrol keseimbangan dan gerakan. 3. Cerebrum, bagian terbesar yang menangani berpikir, bahasa, emosi, dan ingatan. Dibagi menjadi 4 lobus: frontal, berpikir strategis; parietal, persepsi sensorik; temporal, bahasa dan ingatan; dan oksipital, penglihatan. Setelah memahami struktur dasar otak, maka selanjutnya kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu proses kerja pikiran secara detail. Jadi, proses kerja pikiran bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan utama. Tahap 1, penerimaan informasi dari lingkungan. Pada tahap ini, indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan, menangkap informasi dari luar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf tepi. Contohnya, ketika kamu melihat bunga merah, sel-sel di mata kamu menangkap panjang gelombang cahaya tersebut, mengubahnya menjadi sinyal, dan mengirimkannya ke lobus oksipital untuk diproses. Tahap 2, pemrosesan informasi. Jadi, setelah informasi diterima, maka, informasi yang telah sampai di otak tersebut diproses melalui serangkaian jalur neuron yang terhubung. Otak akan membandingkannya dengan informasi yang sudah ada di memori kita untuk mengenali apa itu. Misalnya, ketika kamu mendengar suara teman, otak kamu akan mencocokkannya dengan pola suara yang sudah tersimpan untuk mengetahui siapa yang berbicara. Pada tahap ini, bagian lobus frontal bekerja untuk menganalisis informasi. Apakah itu berbahaya, menyenangkan, atau perlu tindakan tertentu. Neurotransmitter berperan penting di sini. Dopamin dilepaskan ketika kita menemukan sesuatu yang menyenangkan, sementara kortisol bisa meningkat saat kita merasa stres. Tahap 3, pembuatan keputusan atau respon. Setelah informasi diproses, otak akan menghasilkan respon, bisa berupa gerakan fisik, emosi, atau pemikiran baru. Jika kamu melihat makanan yang lezat, otak kamu bisa mengirim sinyal ke otot untuk menjemputnya, sekaligus merangsang rasa lapar dan senang. Tahap 4, penyimpanan memori, di mana setiap informasi yang dianggap penting akan disimpan dalam memori. Memori ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Memori kerja, menyimpan informasi untuk waktu singkat, beberapa detik sampai beberapa menit. 2. Memori jangka menengah, disimpan selama beberapa jam sampai beberapa hari. 3. Memori jangka panjang, disimpan secara permanen, dengan bantuan bagian otak yang disebut hipokampus yang mengatur penyimpanan dan pengambilan memori. Itulah struktur dasar otak yang menjadi dasar memori. Selanjutnya, kita akan bahas poin ketiga, yaitu
keajaiban yang sangat luar biasa dari pikiran. Kini tiba saatnya kamu mengenal siapakah kamu yang sebenarnya. Memahami sebuah misteri kehidupan yang telah membentuk masa lalumu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sosok misterius inilah yang kita sebut dengan pikiran. Ya, tidak salah lagi, bahwa sosok misterius itu adalah pikiranmu. Seorang ahli neuroscience dan konseling yang bernama Dr. Joe Dispenza, ahli menyatakan bahwa kekuatan pikiran manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan berpikir secara kognitif, melainkan juga memiliki kemampuan untuk mengubah struktur dan fungsi otak, neuroplastisitas, serta memengaruhi kondisi fisik dan realitas kehidupan seseorang. Ketika kita secara konsisten memfokuskan pikiran pada pemikiran positif, tujuan yang jelas, atau visualisasi yang penuh makna, otak akan membentuk jalur saraf baru yang mendukung hasil yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, melainkan kekuatan kreatif yang dapat membentuk kualitas hidup kita. Pendapat ini didukung juga oleh pendapat pakar yang lainnya. Dia adalah Dr. Deepak Chopra, ahli kedokteran dan penulis spiritual. Dia mengatakan bahwa kekuatan pikiran manusia berasal dari hubungan yang mendalam antara kesadaran, pikiran, dan energi alam semesta. Pikiran kita tidak hanya ada di dalam otak, melainkan merupakan bagian dari medan kesadaran universal yang saling terhubung. Melalui praktik seperti meditasi, konsentrasi, dan kesadaran penuh, kita dapat mengakses potensi tak terbatas dari pikiran untuk menyembuhkan diri, meningkatkan kebijaksanaan, dan menciptakan harmoni antara diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Ini membuktikan bahwa kekuatan pikiran melampaui batasan fisik dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Yang membuat pikiran manusia benar-benar ajaib adalah kemampuannya untuk 1. Berpikir abstrak, mempelajari matematika, filsafat, dan konsep yang tidak ada di dunia fisik. 2. Menciptakan seni, musik, teknologi, dan bahasa baru. 3. Merasa empati, memahami dan merasakan perasaan orang lain. 4. Belajar dan beradaptasi, mengubah cara berpikir dan bertindak berdasarkan pengalaman baru melalui proses yang disebut plastisitas otak, di mana koneksi antar neuron bisa tumbuh atau berubah seiring waktu. Dengan memahami hal-hal di atas, maka kita dapat menyatakan bahwa jika kamu pernah merasa tidak berdaya, jika kamu merasa tidak memiliki apa-apa, jika kamu merasa memiliki banyak masalah, maka sebenarnya yang paling bermasalah adalah pikiranmu. Akhirnya tibalah kita pada bagian penutup. Ingat, setiap kali kita berpikir, merasa, belajar, atau mencipta, itu adalah hasil kerjasama luar biasa dari jutaan sel saraf yang saling terhubung di dalam kepala kita. Pikiran manusia bukan hanya sekadar organ yang bekerja, melainkan sumber kreativitas, empati, dan potensi yang tak terbatas. Sebagai sumber kreativitas, empati, dan potensi kita, kesehatan pikiran memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu menjaganya dengan cara cukup istirahat, pola makan sehat, berolahraga, dan terus mengembangkan kemampuan berpikir agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan memaksimalkan potensi yang ada. Ketahuilah bahwa kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kita tentu masih terus belajar banyak hal tentang cara kerja pikiran kita, dan setiap penemuan baru membuat kita semakin kagum dengan keajaiban ini. Saat ini riset tentang kemampuan berpikir masih terus berkembang. Masih banyak misteri yang belum terungkap. Jangan lupa, teruslah kembangkan dirimu dengan melakukan hal yang produktif. Bakar. Ayo bangkit dan berkarya. Salam sukses buat Anda semua. Jangan lupa bersyukur. Saya pamit undur diri. Semoga hari-hari Anda bahagia.